motor dan perangkat sistem membutuhkan daya 200 watt. Jadi dayanya 200 watt P. Kemudian diperkirakan kereta api lewat 10 kali. Sekali lewat 6 menit. Perkirakan kapasitas baterai yang dibutuhkan oleh sistem agar dapat bekerja 3 autonomous day. Kan ini yang soal yang kita bahas banyak di itu. Tapi coba kita lihat lagi, biar selesai mata kuliah ini tidak sekedar nilainya saja yang keluar, tetapi Anda juga ngerti gitu ya. Ini dayanya atau load yang kita butuhkan, coba kita lihat. Load itu daya kali waktu, dayanya 200. Penggunaannya 6 kali selama apa namanya? 1 kali 6 kali per 10 kali 6 menit, tapi 6 menit dikali 10 kali. Berarti kan 200 kali 60 kan gitu. Jadi 200 kali 60 artinya ini 1 jam. Ini 1 jam. Maka kan mestinya loadnya adalah 200 watt hour. Nah, 200 watt hour kalau 3 hari. 3 hari mestinya 200 kali 3 sama dengan 600. Nah, 600 watt hour yang dibutuhkan. Kalau 600 watt hour tinggal yang mana ini dikalikan supaya hasilnya 600 gitu. Yang mana dikalikan supaya hasilnya 600. Hmm. 12 kali 50 yang A ya, Pak. 12 volt kali yang 50 watt peak-nya juga. ya. Tapi satuannya harus hati-hati satuannya. Satuannya itu bukan WP, ini main di satuan ini. Satuannya adalah harus AH. Berarti mestinya berapa ini? Yang mana ini? Pak. Yang mana? Yang O, Pak. Ya, yang ini mestinya ya. Jadi nggak boleh WP. WP ini kan satuan solar ini. Jadi supaya satuan baterainya harus ini kan gitu. Gini aja deh. Supaya tidak, artinya saya menyediakan waktu lagi untuk bagi yang mau mengikuti ulang, saya menyediakan waktu nanti untuk remedi, memperbaiki nilai ya. Jadi bagaimana penilaiannya nanti saya kalkulasi. Bagi yang merasa kurang nilainya, silakan ikut remedi. Tapi bagi yang sudah merasa bagus nilainya cukup, misalnya sudah ya tangga nadanya sudah di atas 62 atau 65 tadi, capek dah, biarlah, nah silakan. Tapi kalau masih mau memperbaiki, saya kasih waktu, saya buka lagi nanti, itu setelah ini ya, nanti saya umumkan gitu ya. Kira-kira kan minggu depan itu tidak ada kuliah karena kita hari Rabu itu libur kalau tidak salah. Nah, pengganti kuliahnya itu remedi. Jadi remedinya tolong diisi absennya karena ini masuk kuliah nanti. Absennya kira-kira hari apa Anda bisa ini ya? Hari apa Anda bisa pengganti kuliah? Kalau saya buatkan ini kuliah sembarang jam berapa aja, so saya buat jam seperti biasa yang dulu kuliah pengganti jam 6 hari Jumat untuk absen doang, tapi maksudnya Anda bisa mengerjakan kapan saja kuisnya itu, tapi sampai hari Rabu nanti begitu Anda mulai itu waktunya berjalan, begitu mulai harus sampai selesai gitu maksudnya. Jadi nanti saya buatkan platform soalnya lagi,
Begitu Anda siap mengerjakan dalam waktu seminggu ini, silakan dikerjakan. Tapi absennya tolong diisi di Neubay supaya terhitung Anda masuk kuliah gitu. Kalau enggak nanti Anda kan absen gitu ya. Nah ini sekaligus pengumuman. Ini saya nggak tega kalau nilai seperti di bawah tangga nada gitu ya, supaya perbaiki. Ini untuk absen itu Jumat tanggal berapa itu ya? Hari ini tanggal 12. Jumat tanggal 15. Bulan 10. Nah, itu tolong diisi absen ya. Sebagai kuliah pengganti, ya jamnya nanti saya buka pagi-pagi, dalam satu hari itu bisa diisi. Kita buat saja jam 18 supaya tidak ada yang tabrakan. Cuma ngisi absen doang maksudnya, jadi tidak ada kuliah. Nah, tapi penggantinya itu remedi. Remedi mulai hari ini sore nanti, kapan aja Anda lihat waktu, mulai hari ini tanggal 12 sampai dengan tanggal 20. Waktunya sama, 90 menit. Bagi yang mengulangi, tidak ada kewajiban. Tapi absennya wajib ya. Absennya wajib supaya Anda terhitung, nanti dikirain nggak masuk gitu. Ya, ini nanti saya buka sekitar mulai jam 16. Hari ini nanti jam 16 sore. Ada pertanyaan tentang ini? Karena saya kurang, ya tidak sejahtera kalau sampai ada yang 50, 24, dan sebagainya gitu ya. Bukan tidak sejahtera saja, kita juga bertanggung jawab untuk memberikan apa yang mestinya diketahui oleh mahasiswa. Ini diambil apanya Pak? Rata-rata nilai tertinggi atau gimana Pak? Saya akan ambil rata-ratanya ya. Jadi kalau misalnya sudah 85, ya enggak usah ikut lagi dah. Nanti dapat 80, rata-ratanya malah dari 82,5 turun, rugi bandar kan gitu. Lebih baik ya kalau memang mau yakin ini silakan. Tapi sekali lagi waktunya 90 menit, kerjakan sendiri. Itu ya. Ada pertanyaan tentang ini kah? Ini yang pertama tentang nilai. Saya juga belum lihat, baru lihat tadi. Oh, kok begini gitu ya. Oke ya, bisa untuk ini ya. Kemudian untuk selanjutnya, untuk perkuliahan yang ke depan ini, itu saya ada seperti yang mungkin saya pernah ngomong gitu ya. Kita ada rencana buka pusat pelatihan energi surya yang akan di-launching untuk umum. Nah, untuk pembukaannya ataupun ininya itu bagian dari kuliah ini. Kuliah ini bagian dari itu nantinya. Jadi ada 2 kali pertemuan yang nanti dipakai saya rencana untuk energi terbarukan ini. Nah, untuk hal ini saya mohon diisi sekarang jajak pendapat siapa yang bisa kuliah offline untuk 2 kali pertemuan saja semester depan ini, kira-kira 2 minggu lagi. Hanya 2 kali pertemuan saja gitu ya, jadi
tidak seterusnya, karena nanti kita mengundang para pejabat daerah dan mungkin juga menteri gitu ya. Untuk membuka acara ini, saya mau ikutkan perkuliahan ini jadi karena kebetulan kuliahnya kan yang paling ini adalah energi terbarukan. Jadi nanti ikut training dan dimasukkan jadi mata kuliah. Mestinya berbiaya, tapi khusus untuk mata kuliah ini digratiskan untuk mahasiswa karena saya juga yang ngajar gitu ya. Sebagian nanti dari industri. Hanya 2 kali pertemuan gitu. Mungkin sekitar 2 minggu lagi gitu ya. Nah, minta tolong, tapi ini tidak wajib hadir di kampus, dalam arti bagi yang tidak bisa nanti saya berikan alternatifnya. Karena saya tidak berhak untuk memaksa gitu ya. Tapi saya minta tolong bagi yang bisa. Tolong diisi, semuanya isi ya, supaya saya tahu berapa orang yang bisa ikut di mata kuliah ini gitu ya. Sebagai kalau yang tidak bisa nanti itu saya berikan alternatif pengganti kuliahnya. Tepatnya ini kan tepatnya kira-kira mungkin nanti kalau ada tabrakan kuliah saya akan minta izin ke ininya pas pembukaannya rencananya tanggal 28 Oktober. 28 Oktober itu hari Kamis. Saya kan kalau memang perlu minta izin ke dosennya yang ada kuliah pas jam itu saya akan minta izin, saya akan minta tolong supaya maksudnya anak yang ngambil mata kuliah ini diizinkan karena ini ada training ya. 28 dan ya tanggal 28 sekali, kemudian nanti kemungkinan bulan November lagi sekali gitu ya. Bulan November. Jadi 2 kali saja. Tanggal 28 Oktober yang paling dekat gitu. Untuk yang bulan November itu belum pasti tanggalnya. Kalau sekali lagi yang perlu minta izin, nanti saya mintakan izin karena ini acara universitas juga. Kita launching program pelatihan. Bagian dari kalau Anda ingat maksudnya ada mahasiswa dan dosen yang ikut waktu perkuliahan 3 kali sebelum UTS, itu bagian dari program itu gitu ya. Coba kalau bisa minta tolong diisi sekarang, saya tunggu 5 menit ya. Kalau memang tidak bisa, jangan dipaksa. Tapi kalau sebisanya, ya saya minta tolong ikut gitu ya. Permisi Pak, Ya, untuk tanggal 28 berarti hari Kamis ya Pak? hari Kamis, itu seharian ya. Jadi seharian tanggal 28 ini. Oke Pak, baik, terima kasih. Pak, Ya, kalau misalnya masih menunggu jadwal sidang gimana ya Pak? Tapi pengen ikut juga. menunggu jadwal sidang. Buat bisa aja, nanti kalau memang nggak bisa hari itu, nggak apa-apa. Artinya kan seandainya tidak bertabrakan dengan sidang itu kan bisa ya. Terima kasih Pak. Ya, soalnya.
Halo. Oh iya, sebagai informasi, trainingnya itu tidak di dalam kelas. Kita akan pakai Selasar FBE bagi yang sudah pernah. Jadi open door ya. Nanti untuk pembukaannya mungkin ada Pak Wali Kota, sebisanya mungkin ya Pak Gubernur, Ibu Gubernur kita mau undang. Cuma belum pasti, tapi yang ya pejabat-pejabat nanti untuk pembukaannya. Jadi untuk apa namanya? Hari pertama itu pembukaan dulu, baru training. Nah, trainingnya itu di Selasar ini, jadi open door. Jadi kita tidak apa namanya, tidak melanggar protokol kesehatan gitu ya. Ini masih ada apa namanya, sudah 31 yang respon, minta tolong yang lainnya dong, kita ini di Zoom ini ada 47 diisi ya, biar saya apa namanya, pastikan gitu ya. Apa gambaran trainingnya saya kasih apa namanya, kasih gambaran sedikit. Jadi gambaran kasarnya, kalau minimarket sudah banyak franchise-nya ya. Jadi ada titik-titik Maret, ada tutuk-tutuk Maret, ada ini Maret tanpa menyebutkan namanya gitu ya. Jadi kalau punya modal boleh, punya tempat, tinggal daftarkan franchise, lantas mereka menyediakan barangnya semuanya, dan tinggal buka gitu. Nah, sejauh ini tidak ada UMKM yang bergerak di bidang energi. Kita membuat terobosan UMKM energi surya. Jadi nanti kita buka semacam pengetahuan dasar, kemudian pengetahuan bisnis energi surya. Nah, jadi ketika Anda lulus, kalau tidak berminat bekerja, mana tahu bisa berbisnis
energi surya kan gitu ya. Jadi namanya entrepreneurship, solarpreneurship gitu. Jadi gambarannya itu. Jadi kita akan pelajari aspek teknis dan aspek ekonominya. Baik, saya kira oke ya. Bagi yang menjawab bisa, ada sekitar 10 orang. Nanti saya kontak secara pribadi ya, dalam minggu depan ini. Jadi kepastiannya gitu ya. Kebanyakan yang memang belum bisa, enggak apa-apa. Yang belum bisa ini nanti kuliah seperti biasa terus gitu ya. Karena memang enggak bisa ini kan situasinya, ada yang masih di luar kota dan sebagainya. Karena yang di luar kota Surabaya juga masih banyak ternyata. Oke, jadi eh, bagi yang belum ngisi ada 5 orang lagi yang belum ngisi, minta tolong kalau bisa ya. Nah, jadi untuk ininya nanti teknisnya kita akan komunikasikan lagi. Baik, sekarang hari ini kita lanjut dengan materi yang energi terbarukan berikutnya. Jadi energi terbarukan kita sudah belajar PLTS gitu ya. Dan setelah saya cermati, kita bukan, maksudnya energi terbarukan yang kita pelajari itu secara umum garis besar, bukan spesifik energi surya saja, atau energi apa, energi air saja dan seterusnya. Jadi untuk materi hari ini kita akan belajar tentang geothermal gitu ya. Saya dahulukan geothermal. Jadi geothermal adalah energi panas bumi dan bagaimana saja aplikasinya. Nah, ini supaya energi kita tidak terkuras dengan zoom terus-menerus gitu ya.
maka saya sudah buatkan videonya, video perkuliahan untuk hari ini itu ada di link. Saya sudah rekam untuk geothermal. Tugasnya adalah membuat catatan perkuliahan, difoto, kemudian nanti di-upload di ULS bagian geothermal. Nah, catatan perkuliahannya itu sesuai dengan kalau misalnya Anda kuliah di offline di kelas, tentunya ada catatannya. Catatannya itulah yang menjadi tugasnya gitu ya. Jadi nanti di-upload di ULS bagian ada nanti di sana tugas geothermal. Ya, jadi hari ini kita ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama tadi nilai. Nilai itu ada saya buat opsi untuk memperbaiki. Kemudian yang kedua, untuk perkuliahan 2 minggu lagi tanggal 28 Oktober, itu ada opsi offline. Ya, ada beberapa yang bisa. Nanti yang bisa ini saya umumkan lagi teknisnya gitu ya. Kemudian untuk untuk perkuliahan hari ini via video perkuliahan via YouTube, linknya ada di chat, kolom chat ya. Silakan sambil berbahan, sambil apa? Oh, salah kirim. Belum dapat ya? Oh, ini direct message. Saya kirimannya ke 1 orang. Sebentar, ini mestinya to everyone in the meeting. Oke. Pak Eli, saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk catatannya itu apakah harus tulis tangan atau bagaimana, Pak? Iya, tulis tangan ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Nah, tulis tangan, terus difoto, di PDF kan, nanti diupload di ULS, gitu ya. Itu linknya ya. Dan link yang saya berikan ini dari YouTube, dan saya tidak pakai channel YouTube. Jangan subscribe, dan jangan bunyikan loncengnya, nanti loncengnya rusak gitu ya. Karena memang tidak ada gunanya. Jadi cukup lihat saja mata kuliahnya itu. Itu saya kira hari ini ya. Jadi, Pak Eli, ya Michael. berarti catatan ini kita nggak boleh ngetik ya Pak ya? Wajib ditulis ya? Iya, ditulis tangan ya. Karena iya. kalau diketik biasanya lebih cepat lupanya. Ditulis tangan, kemudian difoto, disatukan jadi PDF, diupload. Itu untuk perkuliahan ini gitu ya. Ada yang lain? Bertanya? Permisi Pak Eliezer. Ya, Aldi. Untuk nilai UTS-nya nggak bisa di view ya Pak, di Diapain? reviewnya. Kan ini kalau saya mau lihat nilai saya lagi kan masih ada not permitted ini. Bisa di allow nggak Pak? Saya mau lihat nilai saya lagi gitu. Loh, enggak. Nanti kan ini saya belum buat, mulai jam habis ini saya buatkan link yang bisa bisa dikerjakan ulang. Kalau sekarang sudah lewat waktunya yang UTS. Sekarang belum bisa. Nanti judulnya ada di situ ujian perbaikan gitu ya. Jangan link yang sekarang yang diklik. Kalau link yang sekarang nggak bisa. Enggak Pak, maksud saya mau lihat nilai UTS saya yang sebelumnya, bukan yang baru ini. Nilai UTS yang sebelumnya, kapan UTS-nya? Kan ini kan ada remedial ya Pak. Nah, saya mau melihat nilai UTS saya yang kemarin. Loh, tadi saya sudah perlihatkan, kamu nggak lihat?
Eh, sudah sih, cuman kayak belum yakin. Terus sama ini juga reviewnya belum dibuka ya, Pak? Kayak review Nanti soal. kita review setelah ini ya, setelah selesai remedi, kalau memang perlu dibahas, kita bahas ya. Baik, Pak. Terima Hmm. kasih, Pak. Ya. Pak, batas ngumpulin catatan tangan ini kapan, Pak? Batas ngumpulinnya sama hari Rabu ya, 1 minggu waktunya ya. Kalau bisa hari ini diselesaikan, bisa gitu langsung, bisa juga gitu. Hari Rabu minggu depan tanggal 20, nanti lihat batas waktunya di pengumpulan tugas gitu. Kalau terlalu lama juga nanti pasti ya terlupakan juga. Oke, gitu ya. Jadi hari Rabu depan itu jangan lupa absen. Ini tidak saya ingatkan lagi, tolong dicatat masing-masing. Tolong diisi absennya hari Jumat jam 6. Kemudian sebagai ininya kuliahnya gantinya adalah remedi gitu ya. Nah, kemudian kuliah hari ini tugasnya adalah mengikuti perkuliahan video dan buat catatannya. Baik, saya kira itu saja hari ini. Silakan lanjutkan dan jangan lupa yang tadi gitu ya, yang sudah diumumkan tadi. Terima kasih. Sampai ketemu, saya akhiri ya. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kamu tuh Dewi. Oh my god, ternyata lu keturun. Temen deh.